Shalom. Saya berterima kasih kepada tim Praise and Worship yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Kayuna, terima kasih telah memimpin kami ke dalam hadirat Tuhan. Izinkan saya memilih tema pagi hari ini adalah berkat berubah menjadi kutuk. Saudara-saudara, berkat berubah menjadi kutuk, atau saya mau sampaikan tema saya adalah jangan biarkan berkat berubah menjadi kutuk. Saudara, apakah berkat bisa menjadi kutuk? Bisa. Mari kita baca dulu Lukas pasal 15. Satu cerita yang sudah berulang saya khotbahkan mengenai anak bungsu dan anak sulung. Sudah beberapa seri saya khotbah dari sini. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan berkat berubah menjadi kutuk atau bencana. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Namun meningkat waktu saya hanya baca sampai ayat yang ke-16. Perhatikan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarang. Ayat 15-16 sebagai ayat terakhir. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara-saudara, apakah berkat bisa berubah menjadi kutuk? Saya angkat paling gampang untuk saudara bisa memahami berkat itu bisa jadi kutuk. Saya kasih contoh. Alkitab bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak perbuatan baik. Kalau begitu, saudara-saudara, pergaulan itu berkat sebenarnya. Karena tidak semua orang bisa bergaul. Saudara punya sahabat banyak itu berkat, karena tidak semua orang bisa bergaul dengan banyak orang. Saya punya teman sedikit, mentalnya sedikit terganggu. Tetapi saya bangga dengan dia. Kalau saudara kenal di persekutuan doa, orang ini sering hadir. Dan dia disebut sebagai Jeffrey Mahadir. Itu adalah Jeffrey Mah. Itu teman saya sekaligus keluarga kami. Dia masih keluarga saya kayaknya. Dia ada di mana-mana. Saudara tahu, beberapa wali kota kenal dia secara baik. Mulai dari Bapak almarhum Bapak Eskaleri, kenal baik dengan dia. Pak Yonas Salian, kenal baik dengan dia. Pak Dan Anu, kenal baik sama dia. Saudara, saya pikir saya yang mau bilang jauh lebih sempurna dari dia. Tidak mungkin dikenal lebih baik. Saya mungkin bisa dipanggil, mungkin ketika wali kota lihat saya, karena kami sering di FKUB, mungkin dia hanya ketemu saya dan berkata, "Pak Pendeta," karena dia tahu saya pendeta, dia kenal saya sebagai. Tapi 4 wali kota ini akan menyebut dengan jelaskan Jeffrey, akan seorang mantan ketua DPR bernama dan hampir jadi calon gubernur adalah Bapak Mel Adu, sangat kenal Jeffrey. Wow, itu berkat. Tapi sekali lagi, pergaulan bisa jadi kutuk. Ketika saudara bergaul dengan orang yang salah, kita bilang hidupmu jadi hancur. Betul? Jadi saudara lihat, berkat tidak selalu uang. Pergaulan pun berkat. Tapi Anda kalau salah bergaul, hidupmu berantakan. Katakan amin. Salah pacaran, saudara berantakan hidup saudara. Salah bangun hubungan dengan orang, berantakan hidupmu. Jadi selalu berkat itu bisa jadi apa? Kesempatan itu bisa jadi kutuk. Kecantikan, kegantengan bisa jadi berkat. Tapi kecantikan dan kegantengan bisa jadi kutuk, bisa jadi bencana. Saudara, saya buka searching internet, jarang pelacur itu jelek. Kalau saudara buka pelacur itu cantiknya luar biasa. Kita sudah kasih make up tebal 8 cm, belum tentu cantik secantik dia. Tapi lihat, kecantikan itu harusnya berkat bagi dia. Tapi bagi dia bencana. Mengerti ya? Segala sesuatu, jabatan bisa jadi berkat. Tapi jabatan bisa jadi bencana.
berapa banyak orang masuk penjara hanya karena dia punya kedudukan. Dulu belum punya kedudukan tidak di penjara. Mau apa yang dia mau curi? Tapi setelah dia jadi kepala dinas, kepala seksi, biru, kesempatan untuk menjadi bencana itu besar. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam cerita ini, saya suka tadi sebelum kita dengar firman Tuhan, dia bilang hidup ini karena kita disayang Tuhan, kita dapat berkat. Makanya dia bilang, sempat aku kagum dengan berkat Tuhan. Tapi dengar, berkat harus tetap menjadi berkat dan tidak boleh izinkan dia menjadi kutuk. Saudara, nah dalam cerita ini ada anak bungsu yang ketika bapaknya kaya, dia dapat berkat berupa apa? Harta. Saudara, dia berkata, "Papa, berikan harta milikku." Apa artinya? Dia dapat berkat. Sebenarnya berkat itu tidak boleh menjadi bencana. Tapi kalau saudara baca, nanti saudara lihat. Saudara, sudahkah saya baca ayatnya tadi? Sudah, saya baca, saudara lihat ini. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke 14 kalau tidak salah, atau 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada bukan 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ayat 14 bilang apa? Ayat 14. Setelah dihabiskan semua itu, timbullah bencana kelaparan. Sudah lihat itu? Berkat yang awalnya harusnya menjadi masa depan si anak bungsu, berubah kata Alkitab di ayat 14. Saudara tahu jadi apa? Bencana. Alias yang tadi saya bilang jadi kutuk. Saudara-saudara, berkat Tuhan itu diberikan bukan untuk berubah jadi kutuk, harusnya menjadi berkat, dan berkat lagi. Saudara-saudaraku dengar baik-baik, saudara-saudara, hati-hati. Nah, kemarin saya khotbah di ulang tahun daripada ipar saya menggunakan khotbah ini. Jadi saya merasa khotbah ini masih cocok untuk saya sampaikan kepada saudara. Nah, mereka dapat 2 berkat, yaitu berkat pertama adalah anak mereka jadi kepala dusun. Anak wanita mereka, Nona, siapa namanya, Angelita, kita panggil Lita. Sekaligus di umur tua, sutua dia dapat anak perempuan. Jadi saya bilang, hati-hati, makin kita dapat berkat, hati-hati. Kesempatan untuk menjadi kutuk itu besar juga. Saya bilang, perhatikan, saya bilang kepada dia, Lita, kalau lu dapat kepala dusun, ingat, itu ada dana di situ. Jangan sampai lu salah menggunakan dana itu, lu masuk bui. Itu yang saya bilang, berkat berubah jadi bencana. Dan saya juga bilang kepada ipar saya, Om Adol, saya bilang, Om Adol juga dapat berkat di masa tua, yaitu anak perempuan. Kalau Om Adol tidak jaga anak perempuan ini sebagai berkat yang dititipkan Tuhan, maka anak perempuan ini bisa jadi 2. Bisa jadi anak ini akhirnya jadi wanita yang hebat, luar biasa, diberkati. Ataukah sebaliknya, dia jadi wanita yang menyakiti hati Tuhan, menjadi bencana. Saudara-saudara, hati-hati dalam hidup kita. Kalau tadi anak bungsu dapat harta, ya, kita tuh dapat harta. Tadi saya bilang banyak, jangan selalu berpikir harta itu uang. Salah. Umur panjang itu berkah. Kesehatan itu berkah. Apalagi jabatan itu berkah. Kecantikan itu berkah. Kegantengan itu berkah. Apa saja yang kita dapat dalam hidup ini, napas itu adalah berkat. Tapi lihat, ada orang bernapas untuk melakukan dosa, ada orang bernapas untuk memuliakan Tuhan. Jadi tergantung dari saudara, apakah berkat itu digunakan dengan baik, lalu menghasilkan berkat atau kutuk. Mari kita belajar dari Lukas pasal 15 ayat ini. Saudara-saudara, apa ciri-ciri dari orang yang bisa mengubah berkat menjadi kutuk? Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau hidupnya berubah? Berkat yang saudara dapat menjadi kutuk. Anak yang saudara dapat bukan jadi berkat, tapi jadi kutuk. Jadi bencana dalam hidup saudara. Cerita maling kundang adalah cerita yang paling baik untuk jadi contoh. Maling kundang adalah berkat bagi si ibu sebenarnya. Tapi dia menjadi durhaka. Itu yang saya bilang. Berkat bisa jadi apa? Kutuk. Apapun yang kita miliki. Bahkan saya mau bilang, karunia dan talenta yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan pun bisa menjadi kutuk. Saudara-saudara, di kampus kami selalu diingatkan, para pendeta, salah satu orang yang cukup dikagumi, yang gampang dikagumi orang, apalagi ketika dia berkhotbah, diurapi Tuhan, mendoakan orang lumpuh berjalan, maka dia menjadi orang yang dikagumi.
Tapi kalau kita menggunakan kekaguman manusia, jemaah, umat, untuk kita mencuri kemuliaan Tuhan, untuk kita mencuri berkat, maka saudara sedang mengubah berkat menjadi kutuk dalam hidup. Jadi setiap kita punya kesempatan, siapapun, saya termasuk orang ini. Nah, ciri-ciri daripada orang yang bisa mengubah berkat menjadi kutuk adalah yang pertama, saat berkat membuatmu lupa diri dan lupa Tuhan. Nah, saudara-saudara, ciri orang yang bisa mengubah berkat yang Tuhan titipkan oleh Bapa di surga kepada saudara adalah satu, saat berkat membuatmu lupa diri dan apa? Lupa Tuhan. Nanti kita baca ayat 12, menarik ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, apa? Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayat selanjutnya berkata, setelah ayat kasih, ayat yang ke-13 berkata, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Pertanyaan saya, kenapa dia pergi ke negeri yang jauh? Karena bagi dia harta lebih penting daripada bapaknya. Karena harta lebih penting daripada bapaknya. Saudara-saudara, Anda akan mengubah berkat jadi kutuk saat, dengar baik-baik, saat harta menjadi kesayanganmu dan bukan Tuhan menjadi kesayanganmu. Saat cita-citamu menjadi kesayangan dan bukan Tuhan menjadi kesayangan. Saat bisnismu menjadi kesayanganmu dan bukan Tuhan menjadi kesayanganmu, Anda sedang mengubah perlahan-lahan berkat menjadi kutuk. Alkitab yang bilang, setelah dia pergi dari jauh, ambil hartanya, apa yang terjadi? Maka datanglah bencana. Saya tidak karat, saya tidak bilang begitu. Jangan coba-coba main-main dengan Tuhan, dengan apa yang saudara kasih. Kalau saudara mencintai itu melebihi saudara mencintai Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, saudara sedang merubah pelan-pelan langkahmu yang menuju berkat menjadi menuju kutuk. Saudara lihat, bagi anak itu Bapa tidak penting. Yang penting adalah harta. Berapa banyak orang datang cari Tuhan hanya karena berkat. Berapa banyak orang datang cari Tuhan hanya karena supaya doanya dijawab. Berapa banyak kita datang cari Tuhan hanya supaya kita bisa mendapatkan keinginan kita, mimpi serta harapan kita. Namun setelah kita mendapatkan, kita tidak bedanya dengan anak bungsu ini. Kita pergi meninggalkan dia. Saya mau ingatkan saudara, hati-hati. Mari saya bicara dengan 3 orang anak saya, Iren, Jordan sama Cynthia. Saya bilang, Jordan, Papa senang lu mau jadi polisi. Saya berharap bahwa lu belum jadi polisi saja minggu sore sudah tidak bisa lagi. Minggu sore. Saya berharap bahwa lu belum jadi saja, lu sudah mengganggu hari Minggu ibadah. Harusnya lu ada dalam ibadah. Ya kita tidak bisa bikin apa-apa karena memang tes polisi harus di hari Minggu. Tapi saya bilang, kalau menurut Bapak, sebenarnya ada petunjuk-petunjuk Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bahwa ini berkat. Kalau ini mengganggu kecintaanmu kepada Tuhan, rasanya lu perlu berdoa lagi. Paling gampang begini, paling gampang. Saudara belum dapat pekerjaan, belum dapat jabatan, cinta saudara gebuk sama Tuhan. Hampir-hampir kalau bisa di gereja. Saudara, setelah Anda diberkati, bisnismu diberkati, pekerjaanmu diberkati, jujur, yang kau urus adalah pekerjaan. Hati-hati. Saya mau bilang sama saudara, hati-hati. Alkitab yang bilang, ketika cintamu lebih besar, selalu saya bilang, ketika cintamu lebih besar kepada berkat daripada sumber berkat, saudara sedang perlahan-lahan mengubah hidupmu menjadi kutuk. Bahasa Alkitab menjadi bencana. Ada amin. Saudara mau akui atau tidak? Kalau saudara tidak percaya, cobalah. Mungkin sekarang belum. Coba saja, jalan saja Bapak. Jalan saja Mama. Tapi nanti kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan pendeta. Sudah berapa banyak? Saya sebut saja Novanto. Dulu belum jadi orang DPR pusat. Luar biasa, anak Tuhan. Dapat jabatan, jual Yesus. Karena baginya Yesus tidak penting. Baginya jabatan penting. Sekarang di mana? Penjara. Nggak main-main. Orang kaya luar biasa. Tidak main-main penjara.
Angelina Sonda ketika dia mencintai ketenaran, kebesaran lebih daripada Tuhan Yesus. Saudara tahu waktu dia masih dengan Tuhan Yesus jadi putri Indonesia. Saya minta maaf, setelah meninggalkan Yesus jadi putri di penjara. Sudah jangan main-main dengan berkat. Tuhan kasih karena Tuhan punya rencana. Engkau harus makin cinta dia. Masa bapak-bapak pulang bawa gaji, saudara makin cinta orang lain? Itu dapat cari palumpu namanya. Setiap saat dia kerja 30 hari, bangun pagi mulai dia pergi kerja, lalu dia serahkan dia pun gaji dengan amplop total. Amplop belum dirobek, dia bilang, mama ini, mama Anta. Kalau saudara mencintai orang lain, kira-kira jadi suami Anda sakit hati tidak? Demikian dengan Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan, mempelai wanita kata Alkitab ya. Tuhan kasih kita berkat. Kok kita cinta berkat? Aduh, kasihan deh lu. Berkat itu selalu ada. Tapi jangan mencintai berkat di atas segala-galanya. Kenapa saudara diam? Ada amin? Tidak ada kata amin. Selalu saya bilang berkat, hati-hati. Berkat bisa jadi dua. Berkat itu bisa jadi berkat atau berkat itu menjadi kutuk. Kegantengan, hati-hati. Saudara yang ganteng baik, tapi saya selalu bilang pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan ganggu. Maaf, saya harus bicara apa adanya. Berapa banyak nyong ganteng kasih hamil 1 perempuan, 5 perempuan, 7 perempuan, 8 perempuan, hanya karena dia ganteng. Hati-hati. You punya anak nanti you akan lahirkan anak perempuan juga. Jadi kalau saudara coba-coba begini, saudara sedang bikin pelan-pelan kutub dalam hidup saudara. Adam dan Hawa, saya mau tanya waktu ciptakan Eden, Taman Eden itu berkat atau tidak? Berkat. Tapi saudara tahu berkat yang menjadi kutuk. Pohon yang kelihatan berkat itu, buah ranum itu berubah menjadikan dia kutuk. Tanah Eden menjadi kutuk. Saudara, sebenarnya semua yang kita mimpikan itu harus. Saya sudah bilang, jemaat ini tidak boleh hanya jemaat yang susah. Kalau bisa satu waktu saya mau ada pemuda yang lahir jadi camat, gubernur mungkin dari jemaat ini, saya setuju. Tapi sekali lagi pesan dari sekarang, kalau engkau diberkati, jangan lupa Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan dulu. Jadi sukses, berkat, nama besar, kecantikan selalu Tuhan bawa untuk kita, tidak boleh lupa dia. Makin ingat dia. Ada istilah, jangan sampai kacang lupa kulit. Itu istilah manusia. Kalau kita bantu orang lalu orang itu lupa kita, sakit hati. Berapa banyak Tuhan kasih kita, bukan hanya berkat jasmani, napas dia kasih, sehat dia kasih, lewat dari COVID saja ini berkat. Tapi sayang, sungguh sayang, orang makin diberkati makin tinggalkan Tuhan. Orang makin diberkati makin lupa Tuhan. Itu saya anggap sebagai maaf, saudara tidak tahu diri dengan hidup ini. Saudara terlalu takabur dengan kekayaan dunia. Saudara terlalu takabur dengan mimpimu. Saudara terlalu takabur dengan cita-citamu. Saudara terlalu takabur dengan jabatan yang saudara mau kejar. Jabatan itu hanya sebatas umurmu. Setelah engkau mati selesai. Harta yang kita punya sekalipun itu pun hanya sebatas umur. Ada amin. Jadi saudara bolehlah berbisnis, berusaha, bekerja, tapi jangan sampai cintamu kepada itu lebih besar daripada cintamu kepada Tuhan Yesus. Itu maksud dari poin pertama itu. Kalau tidak, tadi dia bilang anak itu dapat harta dari Bapa, kata Alkitab, setelah dia pergi jauh, maka datanglah bencana. Ada amin. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, kapan kita bisa berubah jadi berkat, jadi kutuk? Saat berkat membuatmu makin jauh dari Tuhan. Kalau tadi makin cinta berkatnya daripada sumber berkatnya, tapi yang kedua ini, saat berkat membuatmu makin jauh dari Tuhan. Ibadah pemuda setiap hari, doa puasa setiap hari, kebaktian Senin Kamis. Saudara pikir saudara siapa?
Oke lah kalau 1 minggu saudara sibuk, tapi sampai ibadah raya juga Anda korbankan. Saya pikir saudara bukan orang yang benar-benar orang yang maaf, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena kalau saudara baca, saya baca ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Berarti dia dapat apa? Berkat berupa harta tadi. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Bapak pikir dengan dapat berkat dia makin nempel dengan Bapak. Tapi kita bilang apa? Makin jauh gitu. Kalau hubungan pacaranmu membuat engkau makin jauh dengan Tuhan, saya minta saudara, lebih baik saudara berdoa untuk cari orang lain. Sebab pasangan kita, pacar kita itu berkat. Karena tidak semua orang bisa pacaran. Berapa banyak orang berdoa untuk dapat nyawang satu saja. Jangankan pacaran, lihat saja tidak pernah. Berarti berkat. Tapi kalau lu punya, lu nona bawa lu makin jauh dari Tuhan, sekali lagi itu bukan berkat, itu bencana. Tidak ada kata luar biasa. Jadi hubungan saudara itu adalah berkat. Pernikahan saudara itu berkat. Tapi pernikahanmu tidak boleh mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan makin jauh. Sering ada orang tanya, kenapa tidak kebaktian? Aduh Bapak ya, pagi mau urus mana, tinggal urus mana. Mau urus Bapak tua pun makan, kok anak baterai, saya bingung Bapak, akhirnya kami tidak bisa kebaktian. Itu yang saya bilang apa? Berkat itu baik, tapi jangan sampai berkat membuat kita makin jauh dari Tuhan. Yang tersinggung katakan amin. Bukan orang tersinggung dia sulit bilang amin. Saya tantang saudara. Jadi saudara lihat ini, selalu berkat itu membuat Anda harus apa? Makin dekat, bukan makin jauh. Berkat itu dikasih supaya makin nempel dengan Tuhan, makin dekat. Itulah ada istilah nempel seperti perangko, sulit dilepaskan. Malah sekarang lain, berkat menarik kita terlepas dari tangan Tuhan. Hati-hati. Yohanes bilang apa? Engkau adalah caranya. Betul? Tuhan adalah pokok anggur. Siapa yang tidak melekat kepadanya, dia tidak bisa berbuah. Tapi siapa yang melekat dengan dia, apa saja yang dia perbuatnya berhasil. Apa artinya? Saudara tidak bisa berbuat sesuatu hanya karena saudara jauh dari Tuhan, karena saudara punya modal. Tadi dia bilang, dia punya modal. Kalau terjemahan sekarang punya modal besar, modal cukup. Dan saya yakin bahwa kekayaan yang diberikan kepada dia itu bukan main-main. Bisa hidup 7 turunan. Tapi dia tanpa melekat kepada Tuhan, berkat itu tidak pernah cukup dalam hidup saudara. Dengar, tanpa melekat dan mengandalkan Tuhan, berkat itu selalu kurang dalam hidup saudara. Tapi bagi saudara, saya tidak bilang Anda kaya, Anda melimpah, tapi selalu cukup dalam hidup saudara. Orang yang melekat dengan Tuhan selalu cukup, menurut saya selalu cukup. Alkitab yang bilang dia menyediakan berkat yang cukup. Itu sebenarnya dalam doa Bapa kami, Tuhan bilang apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Di dalam Tuhan selalu cukup. Selalu cukup. Tapi itu prinsipnya adalah tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya hanya mau ingatkan kepada kita, Pak Buddha. Saudara dapat berkat banyaklah pemuda itu. Bisa kuliah, bisa jalan sana jalan sini tanpa ada yang tegur. Kalau saudara sudah menikah, baru mau keluar, pergi mana? Oh iya Bapak betang mau pi mama. Dari mama pi mana? Dari mama mau pi tok. Kalau saudara pemuda, enak berkat saudara. Jalan saja kemana-mana. Tidak ada yang telepon, Sudi mana? Padahal pi mertua ke rumah sendiri, pi mama kandung, Sudi mana? Jadi kalau Tuhan kasih kita berkat, sekali lagi pakai untuk apa? Makin dekat Tuhan. Saya rasa tidak perlu terlalu lama karena wajah saudara mulai berubah. Yang ketiga, saya mau sampaikan kepada saudara,
Kapan kita bisa merubah berkat jadi bencana? Itu kutuk. Saat berkatmu membuat engkau hanya sibuk dengan urusanmu dan lupa dengan urusan Tuhan. Sekali lagi, kapan kita bisa mengubah berkat jadi kutuk? Saat berkat membuatmu engkau hanya sibuk dengan urusanmu dan lupa dengan urusan Tuhan. Menarik. Ayat 15-16 menarik. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan. Saya mau tanya saudara, apa kurang pekerjaan di rumah papanya? Kalau saudara baca anak yang sulung waktu adiknya pulang, dia bilang apa? Bapak, kenapa potong sapi, potong babi, babi untuk pesta anak bungsu pulang? Dia tidak kerja apa-apa, beta kerja. Untuk bapak pun ladang, untuk bapak pun kambing, domba, beta kerja, bapak tidak pernah bikin apa-apa untuk beta. Apa artinya? Bagi anak bungsu ini, kesibukan dengan pekerjaan, dengan urusannya lebih penting daripada urusannya pekerjaan ladangnya bapaknya. Terjemahannya, saudara boleh sibuk urus bisnis sebagai pekerjaan, tapi ada pekerjaan Allah sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan harus urus. Nanti mau jadi apapun saudara pemain musik ini, seniors yang di sini yang masih muda, jadi apapun, mau jadi pegawai bank, mau jadi polisi, tentara, apapun boleh. Itu sebuah kebanggaan bagi gereja. Tapi ingat, kalau saudara sebelum jadi polisi, tentara, pegawai, bank, dan sebagainya, saudara berdiri serius melayani Tuhan, harusnya waktu engkau diberi jabatan, pangkat, kedudukan, engkau masih bisa kesempatan berdiri di sini sebagai tanda rasa terima kasih kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi gitu. Harus begitu. Sebab saya bangga kalau saudara, bayangkan saja. Kalau saudara seniors, kalau saudara habis dari sini, saudara harus ke kantor, ke polisi, kantor polisi, ke Polres atau Polda. Saya malah senang kalau saudara seniors pakai baju lengkap, apalagi soal leader, pakai pakaian lengkap. Karena bapak saya tidak sempat ganti pakaian, jadi nanti saya soal leader dengan pakaian, itu lebih bagus karena jarang-jarang. Saudara, betapa bangganya kita. Bayangkan seorang jenderal dengan bintang 2 lalu memimpin pujian. Saudara masih ingat itu siapa itu yang polisi yang pernah nyanyi lagu India itu, dubbingnya lagu India, siapa namanya? Kamaru itu siapa? Dia polisi sebenarnya. Kelebihan dia adalah dia mulai nyanyi lagu India. Dia goyang sampai dia nyanyi. Heboh, sayang dia lepas polisinya. Dan dia pikir bahwa dia ketenaran dia bisa bikin dia terus bertahan. Tidak, sebenarnya keunikan dia sebagai polisi yang bisa nyanyi model begitu. Harusnya dia tetap pertahankan polisinya. Nah demikian juga, saya tidak melarang Anda jadi polisi, tentara, pegawai bank, direktur, apapun. Tapi akan lebih bangga kalau saudara berdiri di atas mimbar Tuhan sambil menggunakan baju dinas. Orang berkata, wow, luar biasa. Itu maksudnya. Bayangkan kalau saudara kepala dinas, kalau saudara duduk di gereja kecil gitu, saya banggalah. Ada. Tapi sekali lagi, tapi anak ini terbalik. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Bagi dia, pekerjaan dunia lebih penting, lebih menarik. Sekali lagi, saya tidak larang orang urus proyek, urus bisnis, urus apapun. Tapi jangan sampai lupa Tuhan. Amin. Dulu kita belum ada apa-apa, kita setia dengan gereja, walaupun harus naik ojek dan naik bemo. Tapi lucunya setelah orang diberkati, dapat mobil pribadi, saya lihat jarang-jarang malah orang datang ke Tuhan. Dulu masih naik bemo, tahan bemo, 5-6 jam tunggu, sehingga sampai di gereja berdaftar yang tebak, habis. Karena tunggu di bawah pohon yang sebentar matahari ada, sebentar tidak. Nah setelah saudara dapat mobil, ada AC di atasnya, saudara lupa Tuhan. Aduh, menyedihkan. Ada amin. Ada amin. Dulu mau beli pulsa setengah mati. Sekarang tapoa pulsanya. Sampai-sampai saudara menggunakan kuota internet tidak habis. Tapi selalu melupakan Tuhan. Ada amin.
Haleluya. Ciri-ciri orang seperti itu. Saudara lihat ini, yang menarik adalah ayat 16. Ayat 16 menarik. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apa? Ampas. Saudara tahu, ampas saja menjadi keinginan dia yang tinggi. Hati-hati. Orang kalau sudah gila, orang kalau sudah gila kerja, gila bisnis, gila harta, lalu lupa Tuhan, dia yang ampas pun dia ambil. Apa maksudnya Pak Pendeta? Oh, ini menarik, ini pelajaran menarik. Yang ampas pun dia mau libas. Yang barang tak berharga pun dia mau libas. Contoh saja, kalau orang sudah buru harta, buru uang, lupa Tuhan, saudara tahu ampas itu apa? Ampas itu begini. Saudara lihat ini pejabat dong, gaji sejelas, gaji sejelas, yang pejabat, gaji sejelas. Apalagi kesra jelas. Saudara, saya tidak ada kesra, dong kesra ada, semua jelas. Tapi lihat, beras datang dong potong lagi. Ampas pun dilibas. Ciri orang kalau sudah lupa Tuhan, itu bukan hanya lupa Tuhan, dia lupa diri, sampai orang pun berkat pun dia libas. Nah, sebentar sore saya mau bicara tentang pembunuh berdarah dingin. Salah satu ciri pembunuh berdarah dingin adalah membunuh. Membunuh itu dalam salah satu perintah Allah adalah jangan apa? Membunuh. Saudara tidak bunuh dengan pisau. Waktu saudara menghalangi karirnya orang, Anda pembunuh. Waktu saudara berkata-kata membuli seseorang, sehingga tadinya dia mau tampil jadi orang yang terbaik, orang hina, akhirnya dia jadi orang yang tidak percaya diri. Anda menjadi pembunuh. Dan sore hari saya mau bicara tentang pembunuh. Kalau saudara tidak hadir, saudara bisa lihat di live kami sebentar, tapi saudara juga bisa di YouTube saya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kita juga punya kesempatan jadi pembunuh. Saudara-saudara lihat, ada banyak orang yang dia punya jabatan di situ saja. Itu yang saya bilang, dia tidak bunuh secara. Cerita itu saya ambil dari Kain dan Habel. Tapi ketika Anda bunuh dia punya SK untuk bisa naik jadi pegawai, Anda bunuh dia pun gaji yang harusnya dia dapat Anda potong, Anda sedang menjadi pembunuh. Nah, saya tidak akan ngomong itu, tapi kembali pada cerita ini. Orang yang bisa berubah berkat jadi kutuk adalah orang yang selalu melupakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, tentu saudara bertanya, Pak Pendeta, kalau begitu caranya bagaimana supaya berkat ini tetap menjadi berkat? Kalaupun sempat jadi kutuk, apa yang harus saya lakukan? Bagi saudara-saudara yang ikut live streaming saya, saudara mungkin berkata, iya betul Pak Pendeta, hari-hari ini saya ditegur Tuhan, banyak bencana yang terjadi dalam hidup saya. Tidak selamanya bencana karena dosa, ya tidak. Tapi saya saudara yang paling tahu. Dan kalau itu yang terjadi, apa yang saudara dan saya lakukan? Mari kita baca ayat 17. Bagaimana bisa mengembalikan berkat yang tadi jadi kutuk kembali lagi jadi berkat? Cara agar berkat itu tidak berubah menjadi kutuk atau bencana adalah menyadarinya dan bertobat. Itu saja. Sadar bahwa kita salah, kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah lupa Tuhan, kita sudah tidak ingat Tuhan, kita tidak pernah urus ladangnya Tuhan, kita tidak pernah urus pekerjaannya Tuhan. Maka Anda harus cepat sadar. Mari kita baca ayat yang ke-19. Kita akan segera akhiri ayat 19. Saudara lihat ini. Saudara lihat, oh, anak ini memang mengalami bencana, tapi untung dia sadar. Ada orang yang sudah dapat bencana tidak sadar-sadar. Tapi bagi anak ini bencana membuat dia sadar. Saudara lihat ini. Aku tidak layak lagi disebut apa? Anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi hamba saja. Maka bangkitlah ia pergi. Saudara lihat ini. Pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Saudara lihat. Bapak itu tahu bahwa saudara sedang mulai berubah jadi kutuk. Tapi ingat, waktu Anda sadar, saudara, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara, jangan pernah malu. Kalau saudara sadar, jangan berontak dengan Tuhan. Lebih baik saudara buka hati, Tuhan, saya salah. Papa bukan Bapak yang jahat. Kalau engkau salah, Bapak bukan Bapak yang jahat. Alkitab bilang ketika anak itu baru muncul wajah, beda dengan kita. Kalau sebelum begini, saya lihat begini, jangankan lupung muka, lupung hidung pun juga tidak
Tapi bapak di surga lari. Waktu anak ini, wow, bapaknya berlari kepada dia. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara sadar cepat, lari kepada bapak, bapak sedang lari kepada saudara. Dan apa yang terjadi ketika bapak berlari kepada saudara? Tadi ayat yang keberapa tadi? 20. Sekarang ayat 21, saudara lihat. Selalu ada berkat, saya bilang. Selalu berubah menjadi, jangan biarkan berkatmu berubah menjadi kutuk, karena selalu ada berkat baru. Dan selalu ada pemulihan saat kita menyadari kesalahan kita. Dengar baik-baik. Jangan biarkan berkatmu berubah menjadi kutuk, karena selalu ada berkat baru dan selalu ada pemulihan saat kita menyadari kesalahan kita. Sudah lihat ini ayat 21, menarik sekali. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Ini analogi dari seorang anak yang menyadari dia salah. Tapi lihat ayat 22. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya apa? Lekas, bawa kemari jubah terbaik. Sudah lihat, dari pakaian terbaik menjadi kutuk, jadi pakaian compang-camping, makanan babi. Sekarang ketika dia sadar dia salah, saudara tahu bapak bukan bapak yang jahat. Dia bilang begini. Tetapi ayah berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah terbaik. Sudah lihat, selalu ada berkat baru. Jubah lama dikasih tinggal, lepas, ganti jubah baru. Berkat baru selalu tersedia. Bukan lagi kutuk, berkat baru selalu tersedia bagi saudara yang sadar bahwa kita telah jauh dari Tuhan. Sudah lihat, lepaslah, bawa kemari jubah terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lengkap. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara berontak, kutuk tetap ada, bencana tetap ada. Tapi kalau saudara sadar, Alkitab bilang dia kasih secara lengkap berkat itu, tercurah limpah dalam hidup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan ambillah anak lembu itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Saudara tahu, kesukaan Tuhan adalah mengembalikan dan memulihkan. Itu kesukaan Tuhan. Dan anak ini yang tadi derajatnya turun dari anak menjadi budak, sekarang Tuhan angkat kembali jadi anaknya. Allah selalu punya hati untuk memulihkan saudara. Tapi syaratnya satu, Anda yang harus datang dan mengakui bahwa saya sudah salah banyak dengan Tuhan. Kalau Anda belum ada bencana, lalu saudara berkata, kita belum. Oh tidak, maju. Nanti kalau bencana, ingat saya pengkhotbah. Pulanglah. Ada apa? Saya tahu Nazaret Tuhan mau berkati dengan pemulihan baru. Ada amin? Nazaret, jemaat Nazaret akan dapat berkat baru, tercurah limpah seperti anak ini. Tapi sekarang kita harus sadar, kita sudah salah banyak dengan Bapa di surga. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Ilustrasi tentang anjing dan pemilik rumah yang suka mabuk dan bermain judi. Dalam sebuah film barat, ada seorang pemabuk yang setiap hari kerjanya hanya mabuk judi, dan satu malam dia pulang dalam keadaan mabuk berat. Dan karena dalam keadaan mabuk berat, dia tertidur lelah. Dia punya satu anjing pribadi atau anjing miliknya dia. Anjing ini melihat ada dua orang di kaca jendela, padahal tuan rumahnya ini karena mabuk sudah tidur, orang tua bilang tidak tahu diri, sudah tidak sadar diri. Anjing ini lihat ada dua penjahat yang akan masuk untuk merampok, kemungkinan bisa membunuh tuan rumah. Anjing ini mulai menggonggong, terus menggonggong. Pemabuk ini bangun dan dia rasa dia seperti orang lupa. Tidur lagi. Anjing ini menggonggong makin keras. Di telinganya. Akhirnya membangunkan dia, ada penjahat. Lalu dia bangun lagi, dia lihat anjingnya. Dia ambil sepatunya, dia pukul anjingnya. Anjing itu lari. Tapi kembali anjing itu datang ke telinganya bergetar. Tambah keras. Dia bangun. Dia pergi ke mejanya.
sambil terhuyung. Orang mabuk itu biar jalan rata tetap jalan bengkok. Sambil protes, Tuhan, proyek ini kenapa tidak selesai-selesai, lubang di mana-mana. Padahal dia yang jalan bengkok. Kalau dia ambil senapan itu, dia karena mabuk jadi tidak tahu apa yang terjadi. Sudah tahu apa yang terjadi, dia tembak anjingnya. Buang! Anjingnya mati. Singkat cerita, dia tertidur lagi. Perampok itu masuk dan mengambil harta dan membunuh dia. Pasal pagi hari ini bagaikan anjing tadi. Dia sudah menggonggong Anda secara keras yang mungkin membuat Anda terganggu dan tersinggung. Tapi kalau Anda tidak menyadari cepat, pembunuh itu akan masuk dan membunuh. Setan paling suka Anda tertipu untuk berkata, khotbah itu menyinggung saya, khotbah itu menyinggung pribadi saya. Bagaikan anjing yang sedang menyalak saudara. Sebenarnya anjing itu bukan mengganggu dia, anjing itu sedang mau menyelamatkan dia. Sebenarnya firman Allah seperti pagi hari ini bukan untuk mengganggu ketenanganmu, bukan mengganggu hatimu untuk tersinggung. Tidak, supaya ada pemulihan dan berkat. Berkat tetap berkat, tidak menjadi kecil. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tunduk kepala dan kita berdoa.